Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official bersama saya Dr. Indra Permana. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para member channel ini, baik member lama yang tetap rejoin maupun member baru yang baru bergabung. Jazakumullahu khairan atas dukungannya, karena dengan menjadi member berarti Anda telah memberikan support kepada saya secara langsung. Semoga menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya ingin memberikan pandangan terhadap pemberian donasi kepada orang sakit. Pemirsa, ketika seseorang mengalami sakit parah, banyak aspek kehidupan yang ikut terpengaruhi di luar kondisi kesehatan fisiknya. Penyakit berat tidak hanya berdampak pada pasien itu sendiri, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi finansial dan kesejahteraan keluarga yang mendukungnya. Ketika seseorang menderita sakit parah, seringkali ia harus menghentikan sementara atau bahkan secara permanen aktivitas kerjanya. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya sumber pendapatan utama, terutama jika pasien adalah tulang punggung keluarga. Kehilangan penghasilan bisa sangat memberatkan karena biaya hidup sehari-hari tetap harus dipenuhi, sementara tidak ada lagi pemasukan untuk menutupi kebutuhan tersebut. Bahkan jika pasien memiliki tabungan, biaya pengobatan yang besar dapat dengan cepat menguras cadangan tersebut sehingga meninggalkan keluarga dalam kondisi finansial yang sulit. Selain biaya pengobatan langsung, ada banyak biaya tambahan yang seringkali tidak terduga, misalnya transportasi dan akomodasi. Bagi pasien yang harus menjalani pengobatan di luar kota, biaya perjalanan dan akomodasi dapat menambah beban keuangan. Kemudian peralatan medis dan obat-obatan yang tidak ditanggung asuransi atau lembaga penyelenggara jaminan kesehatan. Banyak alat medis atau terapi tertentu yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, sehingga keluarga harus mengeluarkan uang sendiri. Lalu konsultasi atau terapi tambahan. Selain dokter spesialis, pasien mungkin memerlukan fisioterapi, psikoterapi, atau terapi lainnya yang juga menambah biaya. Selama masa pengobatan, kebutuhan dasar rumah tangga seperti makan, listrik, air, dan biaya pendidikan anak tetap harus dipenuhi. Jika ada anggota keluarga lain yang juga mengurangi jam kerja atau berhenti bekerja untuk merawat pasien, maka beban finansial semakin berat, karena sumber pendapatan keluarga berkurang, sementara pengeluaran tetap berjalan. Sakit parah tidak hanya menguras fisik, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan emosional pasien serta keluarganya. Untuk mendukung kesehatan mental, keluarga mungkin memerlukan layanan konseling atau terapi psikologis yang tentu saja membutuhkan biaya. Pengelolaan stres dan dukungan emosional bagi pasien dan keluarga penting untuk mempercepat proses pemulihan. Banyak keluarga yang sudah memiliki komitmen finansial seperti cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau pinjaman lain. Ketika sakit parah datang, kemampuan untuk membayar cicilan tersebut bisa terganggu. Gagal membayar kewajiban tersebut dapat menyebabkan masalah hukum atau bahkan kehilangan aset seperti rumah. Melunasi atau mengurangi hutang menjadi langkah yang diperlukan untuk meringankan beban mental dan memberikan rasa aman finansial kepada pasien dan keluarganya. Keluarga juga mungkin harus menyesuaikan gaya hidup mereka selama masa pengobatan, seperti memindahkan sekolah anak-anak, menjual kendaraan, atau bahkan pindah ke rumah yang lebih kecil untuk mengurangi biaya. Penyesuaian ini mungkin diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan pengobatan dan kebutuhan lainnya.
Keluarga yang merawat pasien sering mengalami tekanan fisik dan mental. Selain harus mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan pasien, mereka juga mungkin mengalami kelelahan yang mengharuskan mereka mengurangi jam kerja atau bahkan berhenti bekerja. Hal ini tidak hanya mengurangi pendapatan, tetapi juga meningkatkan biaya terkait seperti perawatan kesehatan untuk pengasuh itu sendiri. Banyak pasien yang memerlukan pemulihan jangka panjang setelah sakit parahnya itu. Biaya rehabilitasi, fisioterapi, dan pemantauan kesehatan yang terus-menerus dapat menjadi beban finansial yang berkepanjangan bagi keluarga. Selama proses pemulihan, pasien mungkin juga membutuhkan bantuan tambahan untuk aktivitas sehari-hari yang memerlukan biaya lebih untuk perawatan di rumah atau membeli alat bantu misalnya. Jadi pemirsa, ketika seseorang menghadapi penyakit serius, banyak aspek kehidupan yang ikut terdampak dan membutuhkan dukungan keuangan yang lebih luas daripada sekedar biaya pengobatan. Memahami hal ini membantu kita lebih bijak dalam merencanakan dan mengalokasikan dana bantuan, serta memberikan dukungan yang lebih menyeluruh untuk meringankan beban pasien dan keluarganya. Donasi atau dukungan yang diberikan tidak hanya membantu pengobatan, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran dan stabilitas finansial sehingga pasien dan keluarganya dapat fokus pada pemulihan dan menjaga kualitas hidup mereka selama masa sulit ini. Baik, demikian saja video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video lainnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.